Pak Jalil dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 video tugas wawancara PKN. Saya Jonathan Terus Kantono dari kelas 11 S7 absen 17. Saya William nih dari 11 absen 35. Saya Isana Dito Nugroho, absen 15. Saya Martia Rafael Jeremia Ramadan Salai dari kelas 11 S7 absen 21. Dan pada hari ini kami akan mewawancarai tamu spesial kami, yaitu Ibu Imam. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara hari ini. Dan pada hari ini kami akan memberikan sekitar 6 pertanyaan ini. Oke, jadi pertama-tama saya bacakan dulu profil singkat dari Ibu Ima, boleh? Jadi Ibu Ima ini adalah seorang wakil ketua DPRD dari fraksi PDIP. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama kami adalah, apa pendapat Ibu mengenai demokrasi yang sekarang sedang berjalan di Indonesia? Apakah menurut Ibu demokrasi ini menguntungkan bagi rakyat atau masih sangat menguntungkan bagi ini? Jadi pertama, untuk demokrasi yang saat ini, makasih ya teman-teman semua atas pertanyaannya. Terkait demokrasi dari view dari saya, kalau kata anak-anak zaman sekarang, POV dari saya itu demokrasi adalah sekarang ini memang lebih terbuka, kita masyarakat bahkan rakyat pun bisa mengubah suatu kebijakan dengan contoh kayak beberapa yang sudah dipublikasi, contoh misalkan kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi ketika masyarakat mayoritas tidak setuju itu bisa nggak terjadi gitu. Jadi demokrasi sekarang ini plusnya adalah masyarakat bisa juga menjadi juri atau menjadi wasit ketika sesuatunya itu tidak berpro terhadap rakyat. Tetapi ada negatifnya juga. Jadi ketika contoh dari pemerintah misalkan belum terlalu banyak menjelaskan, tetapi sudah dijudge, karena kan zaman sekarang ini kan sosial media, kadang yang hoax ini udah terlalu banyak. Jadi banyak. Jadi netizen itu kadang lebih senang berita-berita yang buruk, tapi nggak suka sama berita baik gitu. Nah, bosen. Jadi kayak contoh, makanya banyak juga akhirnya media-media sekarang itu lebih kayak clickbait. Jadi yang penting judulnya apa, isinya padahal apa. Nah, ini sebenarnya yang negatifnya menurut saya. Jadi demokrasi ini ya harusnya tetap terkendali. Setiap ada yang hoax apa, masyarakatnya juga harus lebih aware lagi, lebih tahu cari kebenaran, karena dampak yang seperti ini akan bisa jadi masalah juga di tengah-tengah masyarakat. Oke. Jadi lanjut untuk pertanyaan kedua. Jadi kalau menurut Ibu Ima, sebenarnya demokrasi sudah baik, cuma kadang masih terlalu sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin menyalahgunakan informasi tersebut ya. Menyebar hoax, menyebar fitnah dan sebagainya. Jadi kan mungkin dilihatnya orang Indonesia ini gampang sekali terkena berita, tapi tidak mau mencari kebenarannya gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu negatif. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, demokrasi Indonesia ini sudah berpihak kepada rakyat atau masih disalahgunakan oleh seperti contohnya ya elit politik yang di atasnya? Sebenarnya kembali lagi kepada, kalau untuk demokrasinya sendiri, hakikatnya kan ini sebenarnya harus pro rakyat, semua kebijakan yang lain pro rakyat, tapi ternyata masih banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan, banyak juga tidak adanya keadilan. Ya kayak contoh, kalau sekarang kan masih kesenjangan ekonomi ini masih tinggi, ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Bahkan kayak contoh kemarin pun terjadi di Papua, ibu mau melahirkan dioper-oper sampai ke 4 rumah sakit, akhirnya meninggal dunia di jalan. Jadi kan di situ kan dalam arti kan pemerintah tidak mungkin tidak memperhatikan sampai ke bawah. Maka dari itu siapapun kepala daerah, presiden, bahkan kami legislatif pun juga harus mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kayak contoh, kepala daerah harus tahu kondisi rumah sakit tersebut, jangan sampai kejadian ini akan berulang lagi. Jadi itu tadi, makanya kepala daerah mau legislatif, pejabat harus
bisa terakses oleh rakyat, harus bisa mendengar apa yang menjadi curhatan warga. Maka dari itu demokrasi tapi ketika dijalankan dengan benar itu pasti pro rakyat. Tapi ketika ya sudahlah, kadang sudah demokrasi ini kalau saya baca sekarang adalah ketika ada isu apa terus nanti ditimpa isu apa, jadi lebih banyaknya jadi main buzzer dan sebagainya, dan orang-orang yang real kondisinya malah mereka nggak tahu apa-apa gitu. Dan ini yang memang sebenarnya polanya harus dirubah. Kayak contoh saya selama jadi pejabat pertama kali saya selalu sebar nomor handphone saya, jadi biar warga saya tuh bisa akses ke saya. Jadi kondisi mereka sakit, mereka mau melahirkan, sampai mereka meninggal nggak bisa ngurus pemakaman, itu kita urusin. Nah itu hadirnya pemerintah dengan kenapa demokrasinya bagus, karena saya dipilih dengan cara demokrasi. Mungkin saya terpilih melayani rakyat, warga yang pilih saya secara vote itu kan bagian dari demokrasi. Kebetulan saya juga menjalankan, ya karena saya dipercaya oleh rakyat, amanah saya tanggung jawab saya kepada rakyat. Tapi ketika demokrasinya, mohon maaf kayak contoh ya zaman sekarang, ketika disalahgunakan, ketika pejabat-pejabat tersebut ketika pemilihan bayar suap warga, nah ini jadi tidak akan benar gitu ke depannya gitu. Makanya kalau misalkan yang di Jakarta Barat bisa lihat, saya pernah nggak nyuap warga untuk pilih saya. Yang saya sampaikan kepada warga adalah saya mau kerja buat masyarakat 5 tahun, saya jadi pejabat, saya bisa dihubungin kapanpun. Itu aja modal saya selama ini. Dari saya ada satu pertanyaan lagi, boleh? Ya boleh. Seperti yang kita tahu kan sebenarnya di Indonesia ini banyak yang pemilihannya kan semua orang boleh memilih kan. Betul. Tapi yang boleh memilih ini kadang ada yang dari kalangan di mana pendidikannya masih sangat rendah kan, sehingga sangat mudah untuk terserang hoax atau bahkan berita-berita yang tidak benar. Jadi menurut Ibu, jika emang demokrasi berpihak pada rakyat tapi rakyatnya masih bisa bilang pemikirannya kurang ya Bu, sehingga kadang sering terjadi di mana pemilihan itu memilih orang yang justru tidak kompeten tapi dilihat menguntungkan bagi mereka, tapi tidak melihat lebih dalam lagi kebijakan yang dibuat. Nah, menurut Ibu bagaimana cara agar kita bisa untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai demokrasi ini? Oke. Kayak contoh tadi kan bahas pemilihan ya. Sebenarnya ini juga pelajaran atau evaluasi terhadap seluruh partai politik. Jadi partai politik itu ketika menjaring calon legislatif atau menjaring calon kepala daerah, itu harus benar-benar yang dia itu punya kapasitas di situ, punya hati melayani dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kan berubah, orang lihatnya yang penting populer, mau siapapun dimasukin. Ketika populer itu ya akhirnya mereka potong kompas. Ketika populer lebih cepat dikenal, orang pada mau pilih. Makanya akhirnya banyak yang terjadi yang tidak kompeten, tapi belum tentu yang populer ini nggak kompeten semua, yang ada juga yang kompeten. Tapi itu tadi harus penyaringan di partai politiknya sendiri juga harus lebih ketat. Dan juga kedua, memang dengan kondisi sekarang akhirnya berbagai macam partai politik mau ngambil jalan pintas saja, udah kita calonin aja orang-orang yang memang sudah populer. Nah kalau saya, menurut saya salah satu adalah orang yang beruntung dan hoki bisa masuk ke dalam, karena itu tadi saya nggak populer, nggak apa, tapi ya saya modal kerja dan sebagainya. Saya juga masih kaget juga PDI Perjuangan mempercayakan saya kelahiran 91 bisa jadi pimpinan di DPRD dan paling muda. Jadi walaupun dibilang PDI partai orang tua dan sebagainya, PDI bisa menunjuk saya kok yang paling muda di antara yang lain untuk jadi pimpinan DPRD. Selamat siang Bu, saya William. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Apakah politik uang dan dinasti politik masih jadi ancaman? Sudah jelas ya. Pertama adalah saya tidak, kalau misalkan soal politik uang itu sudah jelas menjadi ancaman demokrasi kita. Kenapa? Pertama, ketika masyarakat juga di dalam arti dibohongin atau dibayar sama calon-calon yang mau duduk di jabatan tersebut, jadi merusak. Jadi ketika ada calon yang baik, calon yang memang punya kapasitas,
tapi tidak punya uang, jadi kalah di situ. Karena jujur saja saya 2 kali ikut pemilu 2019 dan 2024. Menurut saya pemilu kemarin 2024 itu sangat parah sekali. Kenapa? Karena masyarakat milih berdasarkan siapa yang ngasih uang. Jadi ketika ada orang yang memang 5 tahun kerja untuk masyarakat, tapi mereka lupa dengan ketika dikasih 100.000 pindah. Nah ini balik lagi apa? Masyarakatnya juga ada andil salah, pejabatnya juga salah. Nah ini yang harus diubah pola persepsi ke masyarakat, karena menurut saya ini bukan suatu hal yang mudah mengubah rakyat untuk berpikir bahwa memilih harus sesuai dengan dia bisa ditemuin. Karena selama ini masyarakat tahunya ya lu dipilih, abis udah kepilih nggak pernah kelihatan. Jadi akhirnya mereka pikir gua ambil aja duitnya gitu. Nah karena ini pengalaman saya pribadi ya, saya 2019 saya terpilih, 5 tahun saya kerja untuk masyarakat, saya bisa dihubungi 24 jam, tapi tetap aja masih banyak masyarakat yang pernah kita berinteraksi, pernah kita datangi dan sebagainya, di ujung kena uang. Jadi ketika dikasih uang 100.000, mereka pilih yang lain gitu, yang ngasih uang. Kenapa saya tidak mau ngasih uang? Bukannya saya nggak bisa ngasih uang gitu, tapi yang saya pikir adalah ini pendidikan politik. Karena menurut saya tidak mau menjadi pejabat dengan segala cara, dengan menghalalkan segala cara, saya nggak mau. Jadi yang saya juga sama-sama belajar, saya belajar, masyarakat juga kita sama-sama pembelajaran bahwa ini loh, kalau mau nanti pilih calon legislatif, pilih kepala daerah, yang memang dia sudah teruji, yang memang dia memang mau setidaknya WA warga aja mau bales gitu. Kan itu kan hal yang sepele, tapi sebenarnya kalau orang nggak punya hati, ini ngapain nih warga dengan berbagai persoalan hidupnya WA ke kita, urusan lingkungan dan sebagainya. Jadi ya itu tadi, saya juga di sini banyak belajar politik dari Pak Ahok ya, karena saya 10 tahun ikut beliau. Jadi bagaimana caranya untuk ke masyarakat, bagaimana punya hati, dan kebetulan ya saya sangat ngeblend dengan apa yang beliau kerjakan gitu. Jadi saya pantau apa yang menjadi kegiatan beliau gitu. Selanjutnya Bu, sejauh mana rakyat benar-benar dilibatkan dalam pembuatan kebijakan publik? Kalau contoh saya bahas di Jakarta ya, karena ranahnya Jakarta. Kayak contoh Jakarta itu kan punya di DKI, kalau DPRD-nya itu membuat perda, peraturan daerah, atau kebijakan dari Pemprov DKI. Nah biasanya sebelum disahkan atau sebelum rancangan draftnya sudah ada, kita biasanya mengundang warga masyarakat yang memang dia ada korelasinya sama kebijakan ini. Kita undang, kayak contoh misalkan kita membuat perda anti rokok, kan ini kan lagi rame. Nah kita juga mengundang ya mungkin dari pedagang UMKM dan sebagainya. Sekarang kan masih pro kontra, karena UMKM ngerasanya kalau rokok dilarang mereka nggak ada datang pengunjung dan sebagainya gitu. Nah ini kan sebenarnya kan ada hal-hal yang kita bisa kayak di Singapura, kita siapin tempat, bisa kok mereka ngerokok di dalam, tidak mengganggu yang lain. Jadi itu sih, jadi sebelum kebijakan itu disahkan atau ditetapkan, biasanya mengundang orang-orang terkait. Berkaitan dengan topik kebebasan sipil dan media, gimana cara bisa mencegah polarisasi sama disinformasi di media sosial yang udah sering banget terjadi? Untuk rakyatnya atau pemerintahnya? Pemerintahnya dulu deh. Pemerintah, oke. Kalau dari pemerintah memang kita juga baik dari pemerintah pusat, daerah, bahkan kalau sampai kabupaten, sampai tingkat yang paling bawah itu kita harus banyak kanal-kanal yang mensosialisasikan. Kayak contoh kalau Polri kan saya lihat ada lawan hoax ya kalau di aplikasi X itu. Nah itu yang harus diperbanyak. Jadi ketika ada sesuatu yang keluar informasi yang tidak benar, harus sudah langsung diganti gitu, atau langsung diklarifikasi. Cuma itu tadi kadang masyarakat kita
belum tahu sepenuhnya tapi sudah terburu kemakan informasi. Nah, balik lagi ke masyarakatnya juga, kadang apa yang kita baca juga harus dilihat lagi. Kadang berita-berita kan sekarang, mohon maaf, banyak media-media yang muncul, media yang nggak jelas nih, yang tiba-tiba namanya apa. Nah, itu kita harus kembali lagi, kita ngelihat pemberitaan itu harus dari media nasional. Harus itu sama sumbernya gitu. Betul, jadi harus lihat dulu sumber. Kadang beritanya viral, judulnya mencengangkan, totonya sumbernya dari akunnya kita nggak tahu apa. Nah, itu kalau bisa dipercaya. iya, kalau saya terpatok pada media-media yang mainstream, media-media nasional. Kenapa? Karena mereka kan punya sumpah, punya etika. Kalaupun mereka salah memberitakan, mereka pasti ada hukuman dan ada klarifikasi. Mereka munculin sendiri. Bisa kasih contoh loh kira-kira media-medianya apa? Ya, kayak contoh misalnya kayak Kompas, Detik. Kalau mereka ada Tempo, ya kalau mereka ada beberapa menyebar, sudah upload berita tapi beritanya ada ternyata disinformasi, mereka biasanya langsung klarifikasi dan mereka meminta maaf gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini memang harus kita baik-baik lah, karena sekarang nyampe ke di WA grup apa, nyampe di ini apa, jadi cuma potong-potongan video, bahkan dari TikTok aja udah bisa viral kemana-mana gitu. Ini memang harus yang di ini. Makanya saya setiap dapat berita apa, saya cross check dulu apa sudah ada di berita nasional atau belum. Nah, ini yang harus dijaga. Ya, soalnya kalau kemungkinan besar kalau belum itu bisa aja mungkin hoax atau Betul. palsu gitu ya. Terus kalau untuk masyarakat gimana tuh? Kalau untuk masyarakat sama juga, karena hakikatnya kan saya juga sebenarnya kan masyarakat gitu. Tetap gitu, tadi pembaca berita dan sebagainya itu harus di cross check lagi apakah betul itu beritanya atau enggak, karena banyak juga berita yang aneh-aneh tapi sebenarnya faktanya apa. Nah, di sini pemerintah harus siapkan kanal-kanal resminya yang memang membuat sesuatu yang benar gitu. Bahkan pun pemerintah tuh bahkan harus bikin suatu akun yang menurut saya bisa masuk apa aja, nggak harus instansi A, instansi B. Jadi ketika ada hoax, mereka bisa sampaikan. Jadi kadang masyarakat bisa menjawab. Misalnya contoh ada informasi, contoh nih yang rame, misalkan ada yang ribut-ribut di mana, tapi ternyata masalahnya itu tidak seperti itu. Jadi korbannya bisa punya hak jawab gitu. Itu kayaknya zaman sekarang ini sangat perlu untuk memfilter mana fakta, mana hoax gitu. Jadi apa yang dipublikasi itu harus sesuai kenyataan. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Ini untuk masa depan demokrasi Indonesia di kondisi yang saat ini, bisa nggak kira-kira Ibu mengubah satu hal di dalam sistem demokrasi Indonesia, dan kira-kira apa terus kenapa Ibu ubah itu dari sistem demokrasi kita? Oke, kalau saya yang paling ini ya, dalam sistem demokrasi ini yang saya paling pengen mengubah itu tadi pandangan persepsi daripada masyarakat ketika dalam per 5 tahun mau pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, gubernur dan sebagainya, itu kita tuh jangan sampai memilih karena uang. Jadi saya juga bukan hanya ngomong jangan pilih yang ini ya, tapi saya juga harus membuktikan bahwa ketika kita jadi pejabat pun mereka itu bisa akses kita, dan kita tuh udah tunjukin bahwa kita ini adalah wakil rakyatnya mereka. Jadi 5 tahun ke depan ketika mereka pilih, mereka juga harus lihat yang punya rekam jejak. Ya, karena kebanyakan rakyat ini kan mereka melihat, oh habis kita pilih dia nanti nggak pernah ketemu lagi. Betul. Seakan-akan dia di atas kita semua. Betul. Padahal kan dia harusnya yang mewakilin kita. Betul. Jadi itu sih yang sebenarnya sistem yang saya mau ubah. Kenapa? Karena ketika masyarakatnya sudah mulai cerdas, tidak lagi bukan hanya uang, tidak lagi melihat suku, agama, ras, menurut saya kedepannya demokrasi kita akan semakin membaik. Jadi saya mungkin nggak bisa mengubah di mana, saya cuma uji coba di Jakarta Barat dulu karena dapil saya. Tapi ya itu tadi, kemarin walaupun suara saya banyak yang tertimpa serangan uang itu, tapi suara saya masih yang paling tinggi dari seluruh partai di Jakarta Barat. Apakah demokrasi masih sistem terbaik bagi Indonesia? Atau mungkin ada sistem yang lebih baik?
kalau sampai dengan hari ini demokrasi yang masih relate dengan bangsa Indonesia ini, kalau sebenarnya kalau dijalankannya benar itu sangat baik. Tapi ketika demokrasinya sudah kebablasan, ini yang sebenarnya harus ada apa ya? Karena sekarang ini semakin zaman teknologi semakin canggih dan sebagainya. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa memperkeruh suasana dan lain. Kayak contoh ya, kayak kemarin Agustus kan pasti pada tahu ya kalau ada rusuh dan sebagainya. Jadi katanya gaji naik, wakil rakyat joget-joget kan beritanya gitu. Jadi kan rakyat marah. Sebenarnya rakyat ini marah karena akumulasi dengan lain-lain dari awal, terus tiba-tiba ini akumulasinya DPR RI ini akhirnya. Akhirnya kenal kayak uya-kuya dan sebagainya. Ada juga dari PDI juga ada yang kena karena ada disandingkan berita dia joget-joget terus naik gaji, terus ada orang yang miskin gitu kan. Nah ini kan sebenarnya ketika saya pengen tahu ini sebenarnya benar nggak sih kok mereka sampai sejoget-joget itu. Jadi ternyata video itu ketika acara 17-an, ketika Pak Prabowo paripurna, ada musik Pak Prabowo joget, mereka kan kalau nggak joget nggak enak. Akhirnya beberapa mungkin yang senang joget jadi ikut joget. Nah itu dipotong-potong videonya. Oh jadi balik lagi ke misinformasi. Betul, misinformasi. Tapi ketika rakyat sudah marah, mau ngomong apapun pasti kan salah. Dan kita kalau balik lagi tarik ke belakang kayak Pak Ahok ngomongnya apa tapi dipotong-potong nih videonya, masuk penjara. Nah ini ya itu tadi harus ada review lagi menurut saya dengan demokrasi ini karena sudah semakin canggih teknologi, semakin bebas, kita mau apa aja bebas. Nah ini yang sebenarnya harus direview, hal-hal yang kira-kira memang bisa direview. Tapi balik lagi pemerintahnya juga harus punya kepercayaan dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat langsung ibarat kata bukan dikebiri, dibatasi, tapi pemerintahnya belum bisa dipercaya. Sebenarnya masyarakat kalau pemerintahnya bisa dipercaya, mau aturannya bagaimanapun, pasti masyarakat jalani. Kayak contoh lah di Cina ya. Di Cina ini presidennya, pemerintahnya bagus, jujur, semua juga dijalankan dengan baik. Akhirnya pemerintahnya mau ngomong apa rakyatnya ikut. Tapi kalau Cina bukannya karena otoriter ya Bu? Karena itu tadi bukan otoriter sih, lebih ke arah mereka punya kepemimpinan sendiri, bukan demokrasi. Tetapi karena warganya ini juga merasakan hadirnya pemerintah, mereka nggak terlalu banyak apa sih namanya komplain dan sebagainya. Kalau misalkan Cina itu kan karena lebih tertutup. Singapura ini kan juga sebenarnya kan dia demokrasi sebenarnya. Lebih ke arah, jadi sebenarnya kalau di Singapura ini kan orang mau komen apa aja bisa kan warganya. Tapi karena warganya percaya pemerintahnya itu bisa mesejahterakan mereka, bisa setidaknya mereka dari pendidikan, kesehatan, dari lapangan pekerjaan mereka udah dicukupin. Jadi pemerintahnya mau bagaimanapun percaya. Tapi kan kondisi sekarang di Indonesia, ketika pemerintahnya tidak bisa dipercaya, rakyatnya pemerintah mau ngomong apapun nggak percaya gitu. Nah makanya di sini memang tugas kami ini, saya sebagai legislatif dan nanti eksekutifnya, bagaimana masyarakat bisa percaya pemerintahan ini berjalan memang menjalankan, mendistribusikan uang pajak mereka memang untuk dari rakyat kembali kepada rakyat. Jadi itu yang menurut saya demokrasi yang harus direview. Dan juga dari sisi rakyatnya juga hal-hal yang hoax tadi dan sebagainya itu juga bisa lebih ditahan gitu, jangan sampai nanti kebablasan. Itu aja sih. Balik lagi ke itu ya, namanya edukasi politik. Betul, karena contoh kayak kemarin bisa ribut, saya lihat kan ada video salsa ya yang dari Swiss, beliau teriak-teriak itu kenapa? Karena beliau tidak percaya dengan pemerintah. Nah efeknya kan jadi juga kenapa bisa kayak gitu ya, karena pemerintahnya ketika nggak bisa dipercaya,
ya udah gimana caranya untuk melawan pemerintahnya dengan cara seperti itu demokrasi yang baik. Tapi perlu ada beberapa review yang ketika demokrasinya sudah terlalu kebablasan. Dalam arti bukan kebablasan pemerintah harus mengkebiri warga, enggak, tapi bagaimana bisa lebih ke dialog, menjelaskan disinformasi, pemerintah harus transparan kepada masyarakat dan masyarakat merasakan adanya pemerintah. Itu aja sih.